Ustaz, Ya, kenapa orang selalu mengulangi maksiat padahal sudah sangat berazam untuk bertaubat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Sahabat RKV dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Saifuddin Abdullah LC dalam program Kajian Hati. Kita mengkaji kitab Qaswatul Qalbi, Al-Mazahir, Wal Asbab, Wal Ilaj. Seputar kerasnya hati, ya, gejala-gejalanya, sebab-sebabnya, lalu nanti akan kita bahas bagaimana solusi dan obatnya. Dengan mengkaji kitab ini, kita akan mengetahui dan akan mendalami bagaimana caranya agar hati kita ini benar-benar lembut dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode yang lalu kita sudah membahas di antara gejala-gejala hati yang lagi keras. Yang pertama adalah suhulatul wuku' fil ma'asi. Mudahnya seseorang itu terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ketika kita mendapati diri ini tidak ada hambatan. Kalau sudah terdorong mau melakukan maksiat, sama sekali tidak ada hambatan. Langsung gas. Nah, ini pertanda bahwa hati kita itu sedang keras. Karena seorang mukmin sejati, dia akan benar-benar patuh kepada aturan syariat. Sehingga dia akan berpikir berulang-ulang kali untuk melakukan pelanggaran syariat yang kita sebut dengan maksiat. Gejala berikutnya dari kerasnya hati adalah ada ta'atsur bil mawa'is. Ketika dia mendengarkan nasihat, nasihat tersebut walaupun sebenarnya isinya sangat menyentuh, dia tidak tersentuh sama sekali. Ini juga gejala bahwa hati seseorang sedang tidak baik-baik saja. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca kitab ini dengan gejala yang berikutnya. Adapun gejala yang berikutnya yang menandakan hati seseorang itu sedang keras adalah adamul khusyu'u fil jamaah au fil masjid. Adamul khusyu'u fis shalah. Dia tidak merasa khusyuk ketika melaksanakan salat. Ini adalah sebuah pertanda juga yang mungkin kebanyakan kita merasakannya. Salat sekedar salat, salat sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal bahasa di dalam Al-Quran yang Allah gunakan adalah wa aqimus shalah, dan tegakkan salat, bukan wa'malus shalah, dan kerjakan salat. Karena yang Allah inginkan bukan sekedar melepaskan kewajiban, menggugurkan kewajiban, tapi Allah ingin benar-benar salat yang kita kerjakan itu benar-benar kita tegakkan, benar-benar kita lakukan dengan salat yang khusyuk. Ketika kita mendapati dalam sholat-sholat yang kita kerjakan selama ini terasa tidak khusyuk, bahkan kadang-kadang sering lupa baca ayat-ayat tertentu, baca Al-Fatihahnya mungkin lupa, atau baca bacaan yang lain lupa, itu sebuah pertanda dan gejala kalau hati seseorang itu sedang tidak baik-baik saja. Fil jamaah atau fil masjid, baik itu sholat yang dikerjakan berjamaah atau dikerjakan di masjid, dia tidak merasakan kehusyuan di sana. Wa adamu ta'nibid dhamir idza nama 'anil shalah al-maktubah. Juga ia tidak merasa bersalah ketika tertidur atau terlewat baginya salat wajib. Salat wajib artinya salat yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila dikerjakan mendapat pahala besar, namun ketika kita tinggalkan maka dosa yang sangat besar akan kita dapatkan. Ketika hati kita tidak merasa bersalah, tidak merasa dalam masalah besar ketika meninggalkan suatu hal yang wajib semacam ini, itu adalah sebuah pertanda kalau hati itu sedang sangat mengeras. Wa kata law fatathu sunnatun ratibatun.
aw wirdun min awradih fa innahu la yarghabu fi qada'ih wala ta'widi ma fatahu. Demikian pula jika ia kehilangan sunnah rawatib, sunnah-sunnah yang dianjurkan setelah kita mengerjakan salat fardu. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Namun ketika dia kehilangan kesempatan itu, dia merasa biasa-biasa saja. Atau dia kehilangan kesempatan untuk mengerjakan wirid-wiridnya, wirid hariannya, zikir pagi kah, zikir petang, ya. Dan dia sama sekali tidak berminat untuk mengganti salat fardunya atau mengganti apa-apa yang terluput dari yang wajib-wajib. Maka sahabatku sekalian, jika kehilangan salat sama sekali tidak menimbulkan penyesalan dalam diri kita, itu bahwa menunjukkan bahwa hidayah sudah sangat menjauh dari diri seorang. Seperti seseorang yang kehilangan uang di dalam dompetnya dengan uang yang jumlahnya sangat besar, tapi dia tidak peduli sama sekali. Ada surat-surat penting di dalamnya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Itu sebuah pertanda yang tidak biasa. Ya. Itu adalah tanda ada yang salah dengan kesadaran orang tersebut. Karena hati yang keras membuat seseorang tidak lagi sensitif terhadap waktu ibadah. Ia menyepelekan sholat wajib, apalagi yang sunnah. Hilangnya rasa bersalah adalah tanda yang paling berbahaya. Wa kata tarahu la yahtammu bikullin ma huwa sunnah au fardun bisyaklin kafin. Engkau juga akan mendapati orang yang keras hatinya itu tidak peduli terhadap semua bentuk ibadah, baik itu yang sunnah ya ataupun yang fardu, dia tidak peduli sama sekali. Fala yusalli ala janazah wala salatal khusufi wal kusuf. Dia tidak akan tertarik dan tergerak untuk mensolatkan saudaranya yang meninggal dunia. Apalagi akan tertarik untuk melaksanakan sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Karena hati yang keras, dia seperti kehilangan selera untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Seperti seseorang yang kehilangan nafsu makan. Bukan karena tidak ada makanan, tetapi karena tubuhnya sedang sakit. Nah, begitulah kira-kira sahabat RKP sekalian. Kalau ibadah-ibadah sunnah menjadi terasa berat dan tidak menarik, itu adalah sebuah gejala awal bahwa hubungan dengan Allah sedang melemah. Kemudian bila melanjutkan, wa in haddatstahu an salatid duha awil awabin. Orang yang keras hatinya ini apabila engkau ajak dia ngobrol seputar salat duha atau salat awabin, au an raq'atit taubah atau salat 2 rakaat taubat, wa salatul istikharah atau salat istikharah, wa qiyamil lail dan salat malam, ka'annaka tatahaddatsu ila syakhsin ajnabiyyin la yafhamu lughatuk. Seakan-akan engkau itu sedang berbicara dengan orang asing yang sama sekali tidak mengerti bahasa yang sedang kau sampaikan. Ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah sunnah tersebut tidak penting bagi dia. Maka tidak ada ketertarikan baginya untuk tahu, apalagi mengerjakannya. Itu sebuah pertanda bahwa seseorang itu sedang keras hatinya. Gejala-gejala semacam ini hendaklah menjadi renungan bagi kita, apalagi kalau kita mendapatkan bahwa kita merasakannya. Kita harus segera mencari solusi agar hati kita kembali dilembutkan oleh Allah. Ketika ibadah bagi seseorang itu terdengar asing, itu karena hati ini sedang jauh dari pemiliknya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat RKV sekalian, itulah yang merupakan gejala yang ketiga dari gejala-gejala seseorang yang memiliki keras hatinya. Untuk pertanyaannya? Oke, baik. Sudah berapa menit ini? Masih 7 menit. Lanjut lagi berarti ya. Kita akan melanjutkan dengan gejala yang keempat. Dari gejala-gejala bahwa seseorang itu hatinya sedang keras.
yaitu ada ta'atsur bi ayatil Quran. Hatinya itu tidak tersentuh sama sekali dengan ayat-ayat Al-Quran. Ketika firman Allah tidak lagi menggerakkan hati seseorang, maka ada sesuatu yang sangat serius. Seperti misalnya obat yang sangat manjur yang diberikan kepada seseorang, biasanya kalau minum obat tersebut langsung sembuh. Ini enggak berefek sama sekali. Nah, ini adalah sebuah pertanda yang tidak baik. Ya. Karena kita tahu bahwa Al-Quran adalah cahaya terbesar bagi hati. Jika hati tidak meresponnya, itu tanda pengaruh dosa sudah menutupi hati kita, ya, sehingga kita tidak tersentuh lagi dengan kalam Allah yang agung ini. Kemudian beliau melanjutkan, wala biwa'dihi wala biwa'idihi. Ketika Al-Quran misalnya membahas tentang masalah surga atau membahas masalah neraka, dia tidak tersentuh. Wala biamrihi, tidak tersentuh juga ketika membahas tentang perintah-perintah Allah. Wala fi wasfihi lil qiyamah, tidak tergetar hatinya ketika ada pembahasan ayat mengenai dahsyatnya hari kiamat. Wa ahwaliha wala linnari wa zafaratiha. Juga tidak tersentuh sama sekali ketika membahas tentang hembusan api neraka yang sangat dahsyat. Sahabat RKP sekalian, jika surga tidak membuatmu berharap dan jika neraka tidak lagi membuatmu takut, maka apalagi kiranya yang bisa menyadarkan hati kita. Maka seorang mukmin ketika membaca ayat-ayat yang dahsyat seputar surga, seputar neraka, dahsyatnya hari kiamat, mestinya dia akan tersentuh. Tapi kalau kita tidak tersentuh, ini sebuah gejala bahwa hati seseorang itu sedang mengeras. Seperti seseorang yang sedang berdiri di tepi jurang, namun tidak merasa bahaya. Padahal semua orang di sekitarnya menjerit memperingatkannya, karena dia kalau salah melangkah sedikit akan jatuh ke dalam jurang. Maka sahabat RKB sekalian, janji dan ancaman Allah adalah dua penggerak terbesar manusia, surga dan neraka. Bila keduanya ternyata tidak memberi pengaruh dalam hati kita, berarti hati kita telah tertutup. Kita harus segera obati hati semacam ini. Kemudian beliau melanjutkan, ma'an Allah Ta'ala yaqul, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Quran itu kepada sebuah gunung, niscaya engkau melihatnya tunduk dan hancur berkeping-keping karena takutnya dia kepada Allah. Wa yaqulu aidan, dan Allah juga berfirman, "Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal." Kalau sekiranya ada sebuah Al-Quran yang ada dengan itu gunung-gunung dapat digerakkan. Au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Atau bumi dapat terbelah dengannya, atau orang-orang mati dapat berbicara dengannya, namun segala urusan itu sepenuhnya adalah milik Allah. Maksudnya sahabat RKP sekalian, kalau Al-Quran mampu menggerakkan gunung, mampu membelah bumi, membuat orang mati bisa berbicara dengan izin Allah, lantas pertanyaan besarnya adalah, mengapa ia tidak mampu menggerakkan hatimu? Padahal seharusnya hatimu tidaklah sekeras batu, seperti air yang menyambar pohon besar hingga pohon itu pun patah, tetapi tidak terdengar oleh seseorang yang menutup telinganya rapat-rapat. Masalahnya itu, sahabatku, bukan pada suara petirnya, tetapi pada telinga yang tertutup itu. Maka kita nanti akan pelajari bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa melembutkan kembali hati yang sudah tidak tersentuh lagi dengan kalam Allah ini. Baik sahabatku sekalian, sebelum nanti kita lanjutkan kepada gejala yang kelima, kita dengarkan dulu pertanyaan-pertanyaan
yang akan disampaikan di episode kali ini. Ada pertanyaan? Ustaz, Ya. kenapa orang selalu mengulangi maksiat padahal sudah sangat berazam untuk bertaubat? Ya, sahabatku sekalian, ini adalah sebuah perkara yang sangat penting untuk kita jelaskan, bahwa perkara ini juga kebanyakan dirasa oleh sebagian besar kita. Mengapa seseorang itu terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama, maksiat yang sama, padahal ia sudah berazam kuat, bertekad kuat, ingin segera bertaubat dan ingin hijrah, ingin berubah, ingin lebih baik. Tapi ternyata kembali salah lagi, berdosa lagi dan berdosa lagi. Tentunya kita meyakini banyak di antara kita yang sudah berusaha hijrah, meninggalkan kesalahan, meninggalkan dosa, sudah berusaha menyesal dari dosa-dosa tersebut. Bahkan mungkin di antara kita ada yang sudah sampai berjanji pada diri sendiri untuk meninggalkan dosa, ingin benar-benar mendekat kepada Allah. Namun tetap saja lagi dan lagi tergelincir di lubang yang sama. Mengapa itu bisa terjadi? Apa masalahnya? Sahabatku sekalian, para ulama kita menjelaskan bahwa ternyata di sana ada 3 unsur istiqomah yang hilang. Seseorang ketika bertaubat, ingin bertaubat, tapi jatuh lagi, bertaubat lagi, jatuh lagi, belum bisa istiqomah. Boleh jadi kata para ulama, di sana ada 3 unsur istiqomah yang tidak terpenuhi. Salah satu saja dari 3 unsur ini hilang, maka seseorang akan dalam masalah besar. Seseorang akan mudah melakukan kesalahan yang sama lagi, sama lagi. Oleh karena itu sahabatku, di segmen ini kita akan menjelaskan apa saja yang dimaksud oleh para ulama mengenai 3 unsur istiqomah tersebut. Yang pertama adalah lillah. Beramal karena mencari ridho Allah semata. Orang yang mudah mengulangi maksiat seringkali karena niatnya belum ikhlas ketika bertaubat itu semata-mata karena Allah. Dia bertaubat, tapi mungkin ada motif lain. Apabila kita benar-benar bertaubat kepada Allah dan motifnya semata-mata mencari ridho Allah, maka disitulah akan kita temukan seseorang yang bersungguh-sungguh meninggalkan kesalahannya. Tapi kalau seseorang yang judulnya bertaubat, niatnya bertaubat, tekadnya ingin bertaubat, namun ternyata niatnya bukan karena Allah, maka kondisi semacam ini akan mudah rapuh semangatnya. Ya. Karena ikhlas itu seperti akar pohon, sahabat. Jika dia kuat, maka pohon akan tetap berdiri dengan kokoh, walaupun diterjang oleh badai sekalipun. Namun tatkala akar pohon tersebut lemah, ya sedikit angin saja akan langsung tumbang. Maka keikhlasan yang menjadi motivasi kita dalam bertaubat itu mempengaruhi. Ya. Begitu juga dengan taubat kita. Jika niat meninggalkan dosa hanya karena tekanan dari atasan kita, atau nggak enak mungkin sama teman, atau karena takut ketahuan, atau bahkan mungkin karena ingin kelihatan baik saja di hadapan orang lain, bukan karena Allah dia bertaubat, maka azam yang semacam itu mudah untuk patah. Tekad semacam itu mudah patah, sehingga tidak heran kalau seseorang itu melakukan dosa lagi, karena niatnya bukan karena Allah. Bertaubat tanpa ikhlas, sahabatku, seperti seseorang yang dalam perjalanan yang sangat jauh menggunakan motor. Di tengah perjalanan, ternyata kendaraan yang dinaikinya itu habis bensinnya. Mampirlah dia di SPBU. Ketika sampai di SPBU, ternyata yang dia isikan bensin itu bukan motornya dia, tapi motor orang. Lalu berharap motornya akan tetap jalan walaupun tidak ada bensinnya. Jadi seseorang yang seperti ini tentu tidak akan sampai kepada tujuannya. Karena seharusnya yang dia isi bensinnya itu adalah motornya sendiri.
Itulah kalau kita beramal lillahi ta'ala, maka seperti kita mengisi energi untuk diri kita melawan segala tantangan. Tapi kalau kita beramal untuk selain Allah, maka boleh jadi inilah penyebab kita kalah lagi dari godaan hawa nafsu kita. Sebab itu ingatlah sahabatku sekalian, tanpa ikhlas karena Allah, taubat kita itu tidak ada kekuatannya. Inilah unsur yang pertama yang harus ada ketika kita ingin istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, yaitu billah, beramal karena mencari ridha Allah. Unsur yang kedua sahabatku sekalian adalah billah, yaitu beramal dengan memohon pertolongan kepada Allah. Kalau yang tadi adalah lillah, beramal dengan mencari ridha Allah. Sedangkan billah itu maksudnya adalah beramal dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sahabatku sekalian, banyak orang yang gagal meninggalkan maksiat. Dia sudah berusaha bertahun-tahun ingin meninggalkan satu maksiat, tapi gagal terus. Bukan karena kurangnya niat, bukan karena tekadnya yang lemah, tapi sebenarnya disebabkan karena dia terlalu percaya pada dirinya, sehingga dia seolah-olah tidak butuh dengan bantuan dari Allah. Tidak tertarik dia untuk sungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita salat dan mewajibkan kita ketika salat itu membaca surat Al-Fatihah, melainkan untuk mengingatkan kita kepada konsep yang sangat penting, bahwa di dalam Al-Fatihah itu ada satu ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini, sahabat RKV sekalian, adalah ikrar kita kepada Allah bahwasanya iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini adalah ikrar kita. Iyyaka na'budu menunjukkan bahwa itu adalah tujuan hidup kita, beribadah hanya kepada Allah, menghabiskan waktu kita di dunia ini beribadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in adalah sarana ibadahnya, yaitu dengan memohon pertolongan kepada Allah. Bayangkan suatu tujuan, apakah mungkin bisa dicapai kalau sarananya tidak ada? Begitulah kira-kira kalau orang yang beramal tapi tidak billah. Dia berusaha bertaubat, berusaha memperbaiki dirinya, tapi tidak minta tolong sama Allah. Dia berusaha beribadah, tapi tidak berusaha meminta sarananya dari Allah. Seharusnya kalau kita ingin berhasil dalam bertaubat ini, maka gabungkan antara tujuan dengan sarana. Tujuan kita memang ingin bertaubat kepada Allah. Sarananya adalah mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Hati kita itu seperti smartphone, sahabat RKP. Smartphone yang memiliki fitur yang sangat canggih-canggih. Tapi kalau dia tidak di-charge, maka dalam beberapa jam dia akan mati. Nah, begitu juga dengan iman kita. Tanpa berzikir kepada Allah, tanpa berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, ia padam secara perlahan, sehingga lagi-lagi kita dihadapkan dengan tantangan maksiat dan kita mudah terjatuh di dalamnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam banyak hadisnya, di antaranya beliau menyampaikan, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Semangatlah dalam menggapai sesuatu yang bermanfaat baik bagimu, baik itu untuk kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Ihris, semangat. Wasta'in billah, tapi sekuat apapun semangatmu itu, kalau tidak minta tolong sama Allah, dia akan kalah. Ya. Maka semangat kita dalam mencapai tujuan kita di dunia maupun tujuan kita di akhirat harus ista'in billah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Maksudnya bagaimana? Jangan lemah dalam mencapai tujuan baikmu itu, jangan lemah dalam memohon pertolongan kepada Allah. Perhatikanlah juga ayat ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Wa qala Musa liqaumih,
Dan berkatalah Nabi Musa kepada kaumnya, "Ista'inu billahi wasbiru." Mintalah pertolongan kalian itu kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadih. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Allah akan berikan kepada siapapun dari hambanya yang dikehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik pasti akan dirasakan oleh orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka kunci kita agar bisa berhasil dalam perjalanan taubat kita adalah billah. Selain lillah, ada billah. Lillah, kita beramal mencari ridha Allah. Billah, kita beramal dengan memohon pertolongan kepada Allah. Adapun unsur yang ketiga adalah fillah, yaitu kita beramal dalam syariat Allah. Ada orang yang ingin bertaubat, tetapi langkahnya tidak mau mengikuti syariat. Lingkungannya masih lingkungan yang sama, yang tidak mendukung dia untuk taat. Temannya masih teman yang sama, yang selalu mengajak dia untuk bermaksiat. Akses yang bisa menjerumuskan dia dalam kemaksiatan tidak mau dihapus. Pintu maksiat dia biarkan terbuka lebar seluas-luasnya. Maka apa yang mau diharapkan dari orang yang bertaubat? Kondisinya seperti itu. Dia tidak mau berjalan sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua di dalam Al-Quran, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Artinya sahabat RKB sekalian, perubahan harus mengikuti perintah Allah, syariat Allah. Hijrah kita itu artinya harus mengikuti syariat Allah, bukan kehendak kita. Jalan Allah yang kita ikuti bukan jalan versi diri kita sendiri. Kalau misalnya ada seseorang yang ingin pergi ke Jakarta, tapi masuk jalur menuju ke Bandung, maka sekeras apapun seseorang tancap gas, kalau jalurnya salah, maka tidak akan pernah sampai ke tujuan. Demikian pula taubat kita. Usaha kita untuk hijrah, usaha untuk memperbaiki diri, membaguskan hati kita, bila jalurnya salah, maka hasilnya tidak akan muncul. Hasilnya tidak akan baik. Begitulah mungkin untuk jawaban pertanyaan di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dalam program Kajian Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.